Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Ulia dengan NIM 241091131310034 dari Angkatan PSKPS 2024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan ulang tentang mata kuliah biomedik materi permukaan anatomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Baik, permukaan anatomi. Sebelumnya, permukaan anatomi itu adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba di permukaan tubuh tanpa harus melakukan pembedahan dengan menggunakan alat bantu canggih. Anatomi permukaan membantu kita memahami hubungan antara struktur internal dengan bentuk dan kontur luar tubuh yang sangat berguna dalam bidang medis untuk melakukan diagnosis awal, menentukan lokasi organ dalam, atau memandu tindakan klinis, seperti palpasi dan prosedur invasif ringan. Pada PowerPoint kali ini, mungkin kita akan mencari tahu dulu poin pembelajarannya. Yang pertama itu ada pendahuluan anatomi permukaan, dasar-dasar dan istilah dalam anatomi, serta bagian-bagian dalam anatomi permukaan dan pembahasannya. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit apa itu anatomi permukaan. Anatomi permukaan adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari luar tubuh tanpa perlu pembedahan internal. Jadi, dengan kita menggunakan mata telanjang secara langsung atau menggunakan tangan dengan meraba itu kita sudah bisa tahu fitur-fitur eksternal tubuh seperti otot, tulang, dan tonjolan-tonjolan lainnya, serta hubungannya dengan organ-organ dan jaringan yang ada di bawah permukaan kulit. Jadi tanpa bantuan alat yang canggih, kita bisa mengetahuinya. Selanjutnya, dasar dan istilah dalam anatomi. Di sini ada istilah-istilah dalam materi anatomi seperti superior, bidang frontal, dorsal, ventral, inferior, bidang sagital, ataupun bidang transversal. Seperti halnya superior yang di atas, inferior di bawah dalam bahasa Indonesianya, dan masih banyak lagi seperti linea mediana anterior, linea sternalis, krania, lateral, radial, ulnar, medial, dan fibular, dan masih banyak lainnya. Bagian-bagian dalam anatomi permukaan dan pembahasannya. Anatomi aksial atau biasa dikenal dengan pusat tubuh, serta anatomi apendikular, anggota gerak tubuh. Jadi, anatomi aksial adalah bagian dari anatomi tubuh, bagian dari anatomi tubuh manusia yang yang mencakup struktur utama tubuh yang membentuk sumbu pusat. Anatomi ini meliputi kepala, leher, dan batang tubuh, termasuk tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Bagian ini berfungsi sebagai penopang utama tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Sementara itu, bagian lainnya dari tubuh yang disebut anatomi apendikular mencakup ekstremitas atas, yaitu lengan dan bawah atau kaki, serta struktur yang menghubungkannya dengan rangka aksial seperti gelang bahu dan panggul. Selanjutnya, dari anatomi apendikular itu penting dalam gerakan dan mobilitas tubuh, memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan menggenggam. Selanjutnya, ada bagian-bagian dalam anatomi permukaan serta pembahasannya. Nah, di sini ada struktur dan regio atau daerahnya. Yang pertama ada kepala cephalon, regio di capitis cephalon. Yang kedua ada leher atau cervix atau coli, regionnya di coli atau cervicalis. Yang ketiga ada dada atau torak, regionnya di torak. Ada perut, abdomen, pinggang lumbal, panggung pelvis, bokong glutea, sampai ada 20
Itu ada kaki di regio pedis dan tumit di regio calcaneus. Bagian-bagian dalam anatomi di bagian regio kepala, caput, dan regio leher, kolum. Yang pertama itu ada rambut dengan nama Latin capillium. Rambut merupakan sel serabut yang mengandung keratin dan terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, kecuali telapak tangan dan kaki. Yang kemudian ada tulang hidung, itu adalah dua tulang lonjong kecil dan simetris, masing-masing memiliki dua permukaan dan empat tepi, terletak di bagian tengah wajah di persimpangannya. Tulang-tulang ini membentuk pangkal hidung di bagian atas dan menjangkarkan tulang rawan hidung lateral atas di bagian bawah. Selanjutnya ada angulus mandibula atau sudut mandibula adalah bagian dari tulang rahang bawah yang terbentuk di tempat persimpangan antara tepi posterior ramus ascendens dengan tepi inferior badan mandibula. Yang selanjutnya itu ada tulang rawan tiroid atau cartilago tiroidea, merupakan tulang rawan terbesar pada laring. Tulang rawan ini terdiri dari dua lamine yang tepi anteriornya menyatu satu sama lain pada sudut lancip di garis tengah leher dan membentuk tonjolan subkutan yang disebut tonjolan laring atau pomum adami. Yang selanjutnya regiotoraks atau thoracic region. Itu yang pertama ada otot SCM adalah otot leher yang kuat dan terbesar yang berfungsi untuk menekuk leher dan memutar atau memiringkan kepala. Ada clavicula, insecura jugularis, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya ada kardium atau jantung. Nah, di sini gambar jantung ini ada terdapat vena cava superior, arteri pulmonalis kanan, catopulmonal, aorta. Yang di sini ini berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan karbon dioksida serta protein-protein yang dibutuhkan kepada tubuh. Untuk oksigen dan protein itu sendiri akan disalurkan ke seluruh tubuh serta karbon dioksida akan dibawa ke paru untuk diganti dengan oksigen yang baru. Ada regio abdomen atau perut. Nah, jadi di sini di regio abdomen itu ada terbagi dari trigonum deltopectoral, corpus teni, proses sixpedeus, linea alba, tuberculopubicum, simpisis pubica, dan masih banyak bagian lainnya. Regio abdomen perut itu dibagi 9, 9 bagian. Itu ada hypochondriac region di sebelah kiri atas, epigastric region, left hypochondriac region, right lumbar region, umbilical region, left lumbar region, left iliac region, hypogastric region, serta right iliac region. Atau mungkin yang bisa dibagi menjadi 4 diagram saja, menjadi right upper quadrant atau RUQ, left upper quadrant LUQ, right lower quadrant LLQ, serta left lower quadrant LL. Regio pelvis atau pelvic region dan perineum. Eh, jadi di sini ada simfisis pubis, adalah sendi tulang rawan yang menghubungkan dua tulang kemaluan pada tulang pinggul. Ada glans penis, adalah struktur berbentuk jamur yang terletak di ujung penis pada mamalia jantan. Corpus penis adalah jaringan ereksi pada penis yang berbentuk silinder dan terisi darah saat ereksi. Dan masih banyak struktur-struktur lainnya. Selanjutnya ada ekstremitas atas atau anggota gerak atas. Seperti tadi sudah diterangkan, anggota gerak atas itu ada mencakup dari lengan atas itu ada bagian bicep brachii, sulcus deltoidopectoralis, acromion, clavicula,
trapezius, deltoidus, dan masih banyak bagian-bagian ekstremitas atas. Sedangkan juga ada ekstremitas bawah, yaitu di bagian kaki sampai paha, pinggul. Ini berfungsi untuk kita menggerakkan bagian atau anggota tubuh bagian bawah. Nah, itu banyak bagian-bagiannya seperti tractus iliotibialis, fibularis, tibialis anterior, sapena parva dan masih banyak lainnya. Nah, ini selanjutnya ada bagian nih. Pembagian tubuh manusia itu ada caput, kolum, regio truncus, toraks, abdomen, pelvis. Kalau di laki-laki ada membrum superius, itu ada brachium, antebrachium, manus, serta membran inferius, ada femur, crus, dan pes. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.